Santiago de Compostela adalah ibu kota komunitas otonom Galicia di barat laut Spanyol. Kota ini adalah tujuan akhir dari Camino de Santiago, jalur ziarah utama umat Kristiani sejak abad pertengahan. Orang-orang dari segala penjuru dunia datang ke kota ini. Banyak dari mereka bahkan berjalan kaki sepanjang hampir 1000 km untuk mengikuti rute ziarah yang dimulai dari berbagai negara di Eropa. Kota ini menjadi kota suci umat Kristiani karena terdapat makam Santo Yakubus, salah satu dari 12 murid Yesus. Security di mana-mana ya guys, banyak banget security-nya karena ini emang ada makam Santo Yakubus, jadi dijaga banget. Organnya aja seindah ini dan sedetil ini ukirannya. Halo teman-teman semuanya, namaku Nadia, orang Indonesia yang tinggal di mobil camper van dan keliling Eropa bersama suamiku Florian. Kami berangkat dari Prancis, dan sejauh ini kami sudah mengunjungi 10 negara di Eropa dengan mobil. Semua kegiatan sehari-hari seperti tidur, masak, makan, mandi, dan beres-beres dilakukan di dalam mobil camper van. Di video-videoku, kalian akan melihat keindahan alam Eropa yang memukau. Makan makanan khas tiap daerah, masak-masak di alam, berkenalan dengan orang-orang lokal, juga kehidupan sehari-hari kami di camper van. Ikuti keseruan kami menjelajah benua Eropa dengan mobil camper van. Dan pastinya, kami juga akan berbagi informasi unik dari setiap daerah yang kami kunjungi. Selamat menonton! Perjalanan menuju Santiago de Compostela dimulai, dan kami banyak melihat peziarah yang berjalan kaki menuju kota ini. Sekarang aku udah sampai di kota Santiago de Compostela. Kota ini tuh terkenal banget di Eropa untuk rute ziarahnya. Rute ziarahnya ada macam-macam dari berbagai negara di Eropa. Dan finalnya, destinasi akhirnya itu di Santiago de Compostela. Kenapa tempat ini tuh terkenal banget? Karena ini adalah tempat di mana dimakaminnya Rasul Yakubus dari 12 murid Yesus itu. Rasul Yakubus yang meninggal dipenggal di Yerusalem. Meninggalnya karena martir pertama, dan jasadnya itu dibawa ke Spanyol, dikuburin di sini. Di belakang aku ini ada Katedral Santiago de Compostela, katedral paling besarnya di sini. Di dalamnya ada makam Yakubus, ada macam-macam artefak juga, dan kita bakalan lihat di dalam keseruannya ada apa aja. Kota yang sangat bersejarah, sangat terkenal, sangat penuh dengan mujizat. Banyak banget orang yang bilang di kota ini tuh banyak mujizatnya. Jadi ini kayak Lourdes-nya versi Spanyol ya. Lourdes kan di Prancis, ini versi Spanyol. Di Italia ada Vatikan ya. Dari tadi tuh hujan terus gak berhenti guys. Ini baru berhenti sedikit, agak gerimis, masih sedikit hujan. Kotanya udah jadi UNESCO World Heritage Site. Jadi banyak museum, gereja. Kali ini kita akan masuk ke yang satu ini karena ini yang paling terkenalnya. Dan let's go, yuk kita lihat yuk ada apa di dalamnya. Sebelum kami mulai berjalan-jalan di kota yang bersejarah ini, kami makan siang terlebih dahulu. Setelah beres makan, hujan deras datang. Kami terpaksa meneduh sebentar sebelum melanjutkan perjalanan. Santiago de Compostela terkenal dengan curah hujannya yang tinggi, sehingga menambah kehijauan lingkungan kota. Ini adalah logo dari Santiago de Compostela. Logo kota ini kenapa begini? Karena ini adalah rute dari setiap negara-negara di Eropa yang menuju ke satu tempat, yaitu Santiago de Compostela. Jadi banyak jalanan menuju Santiago de Compostela gitu guys. Ini ada nama-nama jalanan menuju ke Santiago de Compostela ini. Ada di Portugal, di Spanyol, di Prancis, pokoknya di negara-negara di Eropa menuju ke satu tujuan, yaitu kota ini. Kota destinasi terakhir dari perjalanan ziarah Kristen. Beli tempelan kulkas kali ya.
Sama ini satu lagi, harganya 2,5. Camino de Santiago memiliki beberapa rute. Yang paling populer adalah Jalan Prancis atau Camino Francais yang dimulai di Saint-Jean-Pied-de-Port di Prancis. Peziarah menerima kredensial atau semacam paspor peziarah yang dicap sepanjang perjalanan mereka, berpuncak pada stempel terakhir di katedral. Ini kita udah masuk di dalamnya ya, belum disuruh bayar, aku bingung. Ditulis di websitenya bayar, tapi ini masih gratis sampai saat ini. Wow guys, ini benar-benar super mega sekali katedralnya. Katedral Santiago de Compostela adalah bangunan Romawi menakjubkan yang berfungsi sebagai titik akhir Camino de Santiago. Kota ini diyakini menjadi tempat makam Rasul Santo Yakobus, yang jenazahnya konon ditemukan pada abad ke-9. Ini adalah ruang confession, pengakuan dosa, tapi nggak boleh didatengin, jadi kita lihat dari sini aja. Wow, indahnya. Wah, ini megah dan keren sekali ruangannya. Tapi ini ruangannya juga ditutup, mungkin nggak buka tiap hari. Ada lilin-lilin juga untuk dinyalain. Ini lilinnya biasanya bayar. 1 euro harganya untuk 1 lilin. Lilinnya ini untuk berdoa. Security di mana-mana ya guys, banyak banget security-nya karena ini emang ada makam Santo Yakobus, jadi dijaga banget. Santo Yakobus, juga dikenal sebagai Yakobus Agung, adalah salah satu dari 12 Rasul Yesus Kristus. Menurut Kristen, setelah kenaikan Yesus, Yakobus melakukan perjalanan ke semenanjung Iberia, yaitu Spanyol dan Portugal di zaman ini, untuk memberitakan Injil. Setelah itu, dia kembali ke Yerusalem. Yakobus adalah rasul pertama yang menjadi martir. Ia dipenggal atas perintah Raja Herodes di Yerusalem sekitar tahun 44 Masehi. Setelah kemartirannya, murid-muridnya konon mengangkut jenazahnya melalui laut ke pantai Galicia di barat laut Spanyol. Legenda mengatakan bahwa mereka menguburkannya di sebuah ladang. Jadi ternyata di sini sampai sejauh ini belum disuruh bayar. Aku nggak tahu kenapa di website ditulis bayar 12 euro, tapi sejauh ini belum. Abis ini kita mau masuk ke bawah tanah, ada ruangan bawah tanah gitu. Ini gerejanya indah sekali, keren sekali. Dekornya, terus detailnya itu sampai detail terkecilnya juga diperhatiin. Hari ini padahal hari biasa, hari Kamis, bukan waktu liburan juga, tapi banyak banget orang yang datang. Penuh sekali gerejanya guys. Dibatasin juga sih yang bisa masuknya, jadi nggak akan over quantity ya. Sekarang mau menikmati keindahan gereja ini dulu karena ini keren banget, detailnya detail banget. Abis itu mau turun ke bawah. Tepat di atas kepala aku ini ada musical instrumen musik untuk gerejanya mengiringi kebaktiannya. Ini organ nih guys. Organnya aja seindah ini dan sedetil ini ukirannya. Yang pengurus gerejanya ngebuka pintu, jadi bisa dilihat dalamnya ya. Ini antri dulu untuk bisa masuk ke dalam ruangan di bawah tanahnya. Aku nggak tahu kenapa antri panjang, mungkin karena banyak pengunjung ya. Penemuan kembali. Pada awal abad ke-9, seorang pertapa bernama Pelayo menemukan makam tersebut setelah melihat cahaya aneh yang diyakini sebuah bintang bersinar di atas lapangan. Tempat tersebut kemudian dikenal sebagai Campus Stellae, yang berarti lapangan bintang. Sekarang berkembang menjadi Compostela. Uskup setempat, Theodemir dari Iria, membenarkan penemuan tersebut dan memberitahu Raja Alfonso II dari Asturias. Raja menyatakan Santo Yakobus sebagai santo pelindung Spanyol dan memerintahkan pembangunan kapel di situs tersebut, yang kemudian berkembang menjadi katedral besar. Itu Al Santissimo. Ini kayak ada ruangan untuk berdoa, tapi lebih kecil ya. Penemuan jenazah Santo Yakobus mengubah Santiago de Compostela menjadi tujuan ziarah penting, yang dikenal sebagai Camino de Santiago.
Selama abad pertengahan, rute ini menjadi salah satu dari 3 rute ziarah utama umat Kristen, selain Yerusalem dan Roma. Ini tempat pastoria berpidato di sini kan. Nah, tempat jemaatnya duduk itu ada di sebelah sini, di sebelah kiri, di sini, di depan, dan di sini, di sebelah kanan. Nih, di sini. Jadi dari 3 sayap ya, ada kiri, kanan, dan depan. Saking banyaknya orang kalau hari kebaktian. Seluruh gerejanya udah kita datengin, udah kita lihat semua. Sekarang waktunya keluar ke tempat yang lain ya guys. Di pintu keluarnya langsung disambut oleh oleh-oleh guys. Tapi tadi kita udah beli ya, tempelan kulkas. Kita lihat di sini berapa. Di sini lebih mahal, 4,9. Tadi kita beli 2,5. Tapi emang lebih beda sih, beda ya. Beda jenis sama yang tadi kita beli. Alun-alun kota Santiago de Compostela. Di depan gerejanya ada yang jual oleh-oleh juga ya. Untungnya tapi nggak hujan dan mulai kelihatan matahari sedikit ya. Tadi hujan besar sekali, sekarang udah ada matahari. Sekarang menuju ke taman yang terbesarnya di kota ini. Aku lupa nama tamannya, nanti aku tulis di sini ya. Tamannya gratis guys, nggak usah bayar. Tadi juga gerejanya gratis, nggak bayar sama sekali. Terus abis itu nggak tahu deh mau kemana. Kita lihat tamannya aja dulu ya. Ini ada tour, jadi banyak tour religi gitu ya. Biasa tour kayak gini gratis, free walking tour gitu. Alun-alun utama ini dikelilingi oleh bangunan-bangunan penting seperti katedral, Pazo de Raxoi atau balai kota, dan bekas rumah sakit peziarah. Festival utama kota ini diadakan pada bulan Juli, menghormati Santo Yakobus dengan prosesi, konser, dan kembang api. Kota tua di kota ini ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1985. Selain gereja besar yang tadi, Katedral Santiago de Compostela, banyak juga gereja-gereja kecil lainnya ya di kota ini. Kalau ini apa ini? Ini museum. Kotanya ini lucu juga ya bangunannya. Dibuat dari batu semua kayak gini. Banyak gang-gang kecilnya juga. Khas dari kota ini ya begini, bangunannya dari batu-batu yang nggak tahu batu apa ini, segede-gede gini ya batunya, besar-besar batunya. Lihat deh bangunannya semua diukir-ukir sedetail ini guys, bukan cuma gerejanya aja tapi bangunan biasa pun kayak gini ya. Untung banget tadi hujannya cuma sekitar 5 menitan lah, hujan gede banget ya tapi 5 menit. Kita sempat berteduh dulu, sekarang udah berhenti hujannya, bisa menikmati kotanya. Karena tadi aku pikir udah deh gagal hari ini, gak akan bisa ngapa-ngapain karena hujannya gede banget. Ternyata berhenti dong. Di kota ini banyaknya orang-orang tua, lansia-lansia ya, jarang ditemuin anak-anak mudanya. Vibes-nya kayak ada di kota Harry Potter kata Flo. Bener juga sih. Bangunan-bangunan tua, agak-agak hitam-hitam gitu ya. Lihat guys, apalagi sekarang baru beres hujan ya. Tuh, kayak di dalam Harry Potter, bener deh. Kata Flo kayak tadi sih kamu Harry Potter. Oh, il a cette livre. Selain katedral, kota ini menampilkan banyak contoh arsitektur gotik, barok, dan neoklasik. Santiago de Compostela telah menjadi pusat sastra Galicia. Kota ini adalah rumah bagi pusat seni kontemporer Galicia. Beli es krim dulu guys. Harganya 4,4 euro ya tadi kalau nggak salah. Fresa and mango. Aku beli yang ini, mangga dan strawberry. Bom sih, mas prefer mong. Ja. Lees, côté. Lees. Nemu kursi, bisa duduk dulu. Ada taman kecil di depan kotanya. Bisa duduk-duduk santai-santai. Tapi ini kecil banget, ini bukan taman yang mau kita datengin ya, beda lagi. Banyak burung mencari makan. Sekarang matahari keluar. Hari ini aduh, semua musim ada ya. Tadi pagi 10 derajat. Udah kayak musim dingin. Musim hujan ada, tadi hujan besar banget. Sekarang musim panas guys. Sekarang mataharinya keluar panas sekali. Satu hari semua musim ada nih. Semeliwir angin. Udah matahari. Wow. Ula. Turmon miang. Ada yang putih satu. Makin banyak nih gara-gara dikasih makan sama Flo.
tu vas mettre. Burungnya pada kesini semua guys. Mereka minum nih, kayaknya minum airnya. Ada yang minum, ada yang mandi. Wih, wih. Ini pohonnya aneh banget guys. Ini pohon bonsai atau apa ya? Kok gede banget tapi kalau bonsai. Ah, ini namanya Sophora japonica. Dari Jepang ya, tapi bukan C'est bonsai. un faux acacia du Japon. Bagus nih pohonnya. Oh, regardez. Tara, ini dia taman terbesar di kota ini, namanya Parc de Alameda. Ini baru pintu masuknya doang, jadi masih belum kelihatan semua jelasnya ya. Kita langsung menuju ke dalam. Banyak banget ya burungnya, burung merpati ya. Wih. Kok sendirian aja ini bebek? Lucu ya bebeknya. Nih burung di sini di atas. Ikan kanar, itu lah. Il est pas comme canard normal. Non. Le bec et tout, c'est pas bizarre. Nih ada lagi gereja di depan sini. Ada banyak banget gereja di kota ini. Di sini tuh walaupun kota-kota besar, banyak sekali taman-taman hijau, tempat-tempat hijau terbuka. Jadi kalau mau jalan-jalan, piknik, nikmatin yang ijo-ijo itu gampang banget, ada di mana-mana. Karena Santiago de Compostela ini kota besar ya guys. Wih, ini juga lucu banget ya. Nggak seperti pohon-pohon di Eropa. C'est presque meilleur que l'eau qu'on a dans le camping-car. Oh, c'est l'église à ta mère. Ini nama gerejanya Santa Susana. Soalnya nama mama aku Susana guys. Jadi si Flo bilang, wow ini gereja mamamu. Masuk. Tapi pasti ditutup deh kayaknya. Cuman ya udah lihat aja ya. Yuk. Oh ini gerejanya guys. Ditutup ya kayaknya. C'est fermé sih quoi. Ouais, c'est comme toi. Iya ini gereja Protestan guys. Protestan worship in the Anglican tradition. Kalau yang tadi gereja Katolik, ini gereja Protestan. Ini adem, segar, sejuk. Udaranya mantap sekali. Nggak panas, nggak dingin. Sekitar berapa ya ini dingin sih? Maksudnya nggak terlalu panas, 15 kali ya atau 16 derajat. Set plonk. Set up. Ini dia pemandangan terindah dari tamannya sampai akhirnya. Moi, Nakal, oui, Moi. Nakal, oui. Toi, Nakal. Non, moi, toi. Toi. T'es Nakal, bête. 3, 4, 5. Allez, plus fort. C'est bon. Plus fort, Lily. Sekarang mau ambil paket belanjaan online shop guys. Karena tinggal di camper van, jadi paketnya dikirimin ke locker. Paketnya dimasukin ke locker yang ada di kota ini. Terus kita ambil pakai kode. Paketnya ini Indomie goreng guys. Karena Indomie aku udah habis, jadi beli 1 dus. Voila, ini dia lokernya guys. Jadi Indomie ada di dalam locker ini. Ini lokernya Amazon ya, karena aku beli di Amazon. Tinggal masukin kodenya aja ke aplikasi Amazon. Indomie. Wow, 1 dus guys. Akhirnya kita ambil di locker ini ya. Tadi tinggal di scan, terus pintunya kebuka, terus dapet deh Indominya. Di jalan bawa-bawa Indomie guys. Menuju ke camper van-nya jauh ya. Ini 3 km dari pusat kota. Karena camper van nggak bisa parkir di tengah kota ya. Itulah kenapa kita jarang banget ke kota-kota besar. Karena kalau di kota besar susah parkirnya. Parkirnya harus jauh banget dari pusat kota, harus jalan. Kalau di pusat kotanya itu camper van nggak masuk ya. Jalanannya kecil, banyak mobil. Susah banget, nyari parkirnya juga susah banget. Tiap parkiran kalau ada pun penuh, bayar mahal. Itulah kenapa kita menghindari kota besar. Kita datangnya ke desa-desa terus ya guys. Cuman kan kalau kota-kota besar yang unik, yang bersejarah, ya kita datangin tetap.
Allez, au moins 5 secondes. Udah balik ke campervan, minum jus jeruk. Tadi 3 km ya guys, kembali ke campervannya. Dan jalanan itu nanjak. Capek banget. Sebenarnya jalan di kotanya itu paling cuma berapa ya? 2-3 kilo kali. Jalanan menuju kotanya guys 3 kilo. Jadi 6 kilo itu 6 kilo jalanan cuman buat nyampe ke kotanya dan balik lagi ke campervan. Jadi selama di kota itu paling ya 2-3 kilo. Jadi totalnya 10-an lah ya, 9 atau 10 kilo lah hari ini. Sekarang kita mau pindah tempat parkir. Mau cari tempat parkir lebih oke, karena ini tempat parkirnya cukup banyak mobil motor yang lewat ya. Agak berisik gitu. Walaupun udah 3 km dari pusat kota, tapi tetap masih berisik. Jadi kita mau pindah tempat parkir. Dan terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you. Bye-bye.